Instan Info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Muhammad Araki yang akan memberikan berita terbaru dan terakurat 1 Agustus 2020. Ini permisa, kasus COVID-19 di Indonesia semakin melonjak tinggi. Tiap harinya, seperti yang dilansir dari situs resmi Wikipedia, kasus COVID-19 di Indonesia melebihi 100.000 kasus COVID-19 di Indonesia dan memasuki angka 108.000 kasus. Nah, bagaimana pendapat warga tentang melonjaknya kasus positif COVID-19 yang melebihi 100.000 kasus? Langsung saja di sana rekan saya Davi Inadi Ilham. Davi Inadi Ilham, dipersilakan. Oke, pemirsa, saya sudah bersama salah satu narasumber yang akan kita wawancarai. Oke, Saudara Acit, apa pendapat Anda tentang melonjaknya kasus positif COVID-19 di Indonesia ini? Sepertinya rakyat Indonesia tidak mematuhi atau tidak disiplin terhadap peraturan pemerintah, seperti tidak memakai masker, tidak mencuci tangan, dan lain-lainnya. Bagaimana pendapat Anda tentang solusi pemerintah agar masyarakat bisa jara terhadap yang tidak mematuhi peraturan dari pemerintah Indonesia? Sebaiknya pemerintah memberi denda atau pelanggaran terhadap pemerintah yang melanggar peraturan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan lain-lainnya. Apa yang seharusnya pemerintah berikan denda terhadap masyarakat yang tidak mematuhi peraturan itu? Denda berupa uang, berupa penjara, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Saudara Acit. Saya Davi Inadi Ilham, kembali ke studio. Info pada pagi hari ini, saya Muhammad Araki pamit undurkan diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Berjumpa lagi dengan saya, Fila Syahira di Kabar Hari Ini. Berita hari ini, kita akan membahas tentang program pembelajaran secara daring yang sedang dilaksanakan di Indonesia akibat wabah COVID-19 yang masih berlanjut hingga saat ini. Dan bagaimanakah tanggapan siswa-siswi Indonesia mengenai program pembelajaran daring ini? Baiklah, sekarang reporter saya Anissa Rahmi Effendi akan mewawancarai salah seorang siswi dari SMP Negeri 7 Sijunjung. Ini dia berita selengkapnya. Terima kasih Bega. Sekarang kita akan mewawancarai salah seorang siswi SMP Negeri. Saya sudah berada di lokasi rumahnya, langsung saja kita akan mewawancarainya. Permisi, boleh saya bertanya? Boleh. Bagaimana pendapat Anda sebagai salah seorang siswi di Indonesia dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring? Menurut saya, di masa pandemi COVID-19 ini sangat dibutuhkan pembelajaran daring seperti ini. Wajar saja pemerintah melakukan program pembelajaran daring agar para pelajar di Indonesia tidak bermalas-malasan di rumah. Dengan adanya program pembelajaran daring ini, para pelajar dapat belajar secara daring di handphonenya masing-masing agar tetap dapat mengikuti pelajaran. Jika Anda diberi kesempatan untuk memilih atau diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, maka proses pembelajaran seperti apa yang Anda inginkan? Bagi saya pribadi, saya sangat ingin bersekolah. Namun, kita harus tetap melakukan anjuran dari protokol kesehatan. Baiklah. Lalu, apakah ada terjadi kendala atau dampak positif negatifnya dalam proses pembelajaran daring ini bagi Anda? Menurut saya, metode pembelajaran daring ini kurang efektif dan saya memerlukan data internet, smartphone, dan jaringan yang lancar. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah pemirsa, itulah hasil wawancara kita tadi bersama salah seorang siswi SMP Negeri Sijunjung. Semoga kedepannya kita dapat melaksanakan kehidupan seperti biasanya, dan semoga pemerintah dapat menemukan obat untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Sekian dari kami, saya Anissa Rahmi Effendi bersama tim kembali ke studio bersama Filzah. Baiklah, terima kasih Anissa. Baiklah pemirsa, itu dia tanggapan dari salah seorang siswi SMP Negeri 7 Sijunjung. Dan berita tadi menutup acara kita pada pagi hari ini. Saya Filzah Syahira, pamit mohon undur diri dan sampai berjumpa lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nadira Alia Zahra. Penyebaran COVID-19 makin menjadi-jadi. Kegiatan di luar rumah pun harus dihentikan. Proses belajar mengajar di sekolah pun juga harus dihentikan. Pemerintah pun menghimbau supaya proses pembelajaran ini dapat dilakukan di rumah secara daring. Berikut pendapat salah satu warga mengenai pembelajaran daring ini yang akan diwawancarai oleh Syahkaila. Baiklah, saya sini sudah berada di Jalan Rasuna Said. Saya akan mewawancarai salah satu warga yang lewat di dekat sini. Baiklah, saya mewawancarai kakak. Ya, silakan. Sebelumnya nama kakak siapa? Saya Zanja Felicia. Apa kendala kakak dalam pembelajaran hari ini, kak? Menurut saya kendalanya itu saya lebih cepat kelelahan karena tugasnya itu kan banyak ya. Satu, belajarnya online juga kan, jadi cari-cari di Google, sering lihat HP. Kadang saya jadi sakit gitu, jadi sekarang sejak udah minus. Nah, itu waktu tidur sama makan saya juga terganggu, tidak beraturan seperti itu. Terus bagaimana proses pembelajaran daring tersebut, kak, sehingga dapat membuat masyarakat lebih minus? Ya kan karena melihat HP secara terus-terusan ya. Jadi kadang setelah selesai melakukan pembelajaran secara daring, saya kelelahan, jadi tidur saat jam siang gitu. Nah, nanti malamnya itu udah nggak bisa tidur lagi, jadi begadang lah istilahnya. Terus kenapa masih dilakukan, kak? Kan udah normal. Saya kurang tahu juga, mungkin karena pemerintah takut karena kan anak-anak sekolah juga ada yang pergi keluar Sijunjung, mungkin di beberapa zona itu zona merah. Jadi nanti kalau sekolah bisa bahaya juga kan, soalnya nanti bisa tersebar lah seperti itu. Terus menurut kakak di mana saja pembelajaran daring ini berlangsung, kak? Kayaknya seluruh Indonesia ya, soalnya kan mungkin ada yang udah tatap muka, cuman bergantian proses pembelajarannya. Terus namanya dari kapan pembelajaran daring ini berlangsung, kak? Pembelajaran daring mulainya mungkin Maret gitu lah, Maret. Segini saja wawancaranya, kak. Maaf kalau kakak mengganggu. Terima kasih. Kembali lagi ke studio. Sampai di sini dulu wawancaranya. Saya Nadira Alia Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.